Film diawali dengan memperlihatkan keindahan kota Paris dengan segala hiruk-pikuknya. Tepat pada tahun 2010, Gil Pender, seorang penulis naskah Hollywood yang kreatif bersama tunangannya Ines, berada di Paris untuk berlibur dengan kedua orang tuanya. Siang itu, Gil dan Ines menemui kedua orang tua Ines di sebuah restoran. Mereka memakan hidangan dengan lahap sambil berbincang. Di tengah perbincangan datanglah Paul dan Carol yang merupakan teman Ines. Saat Carol mengajak Ines pergi ke Versailles, Gil memotong pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa dia dan Ines memiliki agenda tersendiri. Sesampainya di kamar terjadi sedikit perdebatan dikarenakan Ines tak menyukai sifat Gil yang terlalu egois dan sedikit antisosial. Ines juga membujuk Gil untuk melanjutkan pekerjaannya menulis naskah. Keesokan harinya mereka pergi bersama pasangan Paul dan Carol. Di sana nampak Paul seakan mengetahui banyak hal tentang cerita dari tempat itu. Paul bercerita seakan penuh wibawa, membuat Ines mengaguminya. Ines juga menceritakan bahwa Gil sedang menulis naskah novel. Tentu saja Paul dan Carol mengucapkan selamat padanya. Namun sepanjang perbincangan terlihat Gil tak terlalu ikut dalam percakapan antara Ines, Paul maupun Carol. Dia lebih memilih diam. Di hari berikutnya, dua pasangan itu pergi untuk jalan-jalan ke destinasi selanjutnya. Namun tetap saja Paul lebih mendominasi, seakan mengetahui hal dan tempat-tempat yang mereka kunjungi. Namun suatu ketika sifat sok tahu Paul disalahkan oleh pemandu wisata. Hal itu membuat Gil terpacu untuk menyalahkan Paul. Akhirnya perdebatan terjadi di antara mereka. Namun hal itu dapat diakhiri tanpa perkelahian. Suatu hari Gil dan Ines bersama kedua orang tuanya datang ke suatu tempat untuk merayakan pesta wine. Tak disangka Gil terlalu banyak minum. Saat pesta selesai, Carol mengajak Gil dan Ines ke bar, namun Gil tak tertarik dan memilih untuk istirahat di hotel. Ines pun berpisah dengan Gil saat itu, dengan naik taksi bersama Paul dan Carol. Malam itu saat Gil ingin kembali ke hotel, dia malah tersesat. Tak satu pun dari semua orang yang dia temui bisa berbahasa Inggris. Sehingga dia kesusahan untuk mencari jalan menuju kembali ke hotel. Dia kemudian duduk di sebuah tangga di sebuah gang. Lalu tiba-tiba ada mobil edisi 1920-an yang berhenti di depannya. Penumpang di mobil itu mengajak Gil untuk bergabung bersama mereka. Gil yang agak mabuk akhirnya mengiyakan ajakan mereka. Mobil itu pun kemudian berhenti di sebuah gedung. Para penumpang pun masuk ke dalam gedung tersebut. Ternyata di sana ada sebuah pesta. Gil yang kebingungan hanya diam sembari mengamati sekitarnya. Kemudian seorang wanita bernama Zelda Fitzgerald datang mengajak Gil berbicara. Dia juga mengenalkan suaminya Scott Fitzgerald. Baru disadari ternyata Gil menghadiri pesta untuk Jean Cocteau yang dihadiri oleh orang-orang terkenal di tahun 1920 di Paris. Gil yang sedikit mabuk terlihat kebingungan dengan situasi yang dia alami. Dia tak menyadari bahwa dirinya menjadi time traveler yang kembali ke tahun 1920. Namun, Gil yang mabuk hanya bisa terpana melihat penulis-penulis yang dikaguminya berdiri di hadapan matanya. Zelda yang merasa bosan dengan pesta tersebut, kemudian memaksa Scott dan Gil untuk pergi bersamanya. Pertama-tama mereka menuju Bricktop, di mana mereka melihat Josephine Baker, seorang penari paling sukses di masanya, sedang menari. Semakin menyadari dia tak lagi berada di masa sekarang, Gil mulai menikmati apa yang selama ini menjadi keinginannya, berkumpul dan bergaul bersama para seniman-seniman hebat masa lalu. Kemudian scene berlanjut ke sebuah kafe, tempat mereka bertemu dengan Ernest Hemingway dan Juan Belmonte muda, dua orang novelis ternama yang berpengaruh besar terhadap perkembangan fiksi di abad ke-20. Gil yang sangat mengagumi Hemingway sangat terkejut ketika pria itu memperkenalkan namanya. Hemingway? Now this is a writer, Gil. Yes, Gil Pender. Sehingga dia sempat terbata-bata saat berbicara. Saat Hemingway mengkritik bahwa salah satu novel terbaru karya Zelda kurang memenuhi kriteria, Zelda marah lalu memutuskan ikut bersama Juan Belmonte ke Saint Germain. Disusul oleh Scott yang kurang menyukai jika istrinya bersama dengan Juan. I'm going to find Zelda.
I don't like the thought of her with that Spaniard. Sementara Gil tetap bertahan di sana. Dia memulai percakapan dengan Hemingway. All modern American literature. Gil meminta Hemingway untuk membaca tulisannya. Gil sangat kegirangan. Dia kemudian keluar dari kafe tersebut untuk mengambil naskah yang akan dia tunjukkan. Namun saat keluar untuk mengambil naskah dari hotelnya, dia mendapati bahwa dia telah kembali ke tahun 2010. Dan bar tempat para cendekiawan tahun 1920-an sedang minum, sekarang malah menjadi sebuah tempat laundry. Keesokan paginya, Gil mencoba menceritakan kejadian yang dia alami pada Ines. Last night with Ernest Hemingway and Scott Fitzgerald, what would you say about her? But you can see how conflicted he is because he loves her. Tentu saja Ines tak percaya dan menganggap Gil terlalu mabuk dan berhalusinasi bertemu dengan para cendekiawan yang sangat dia kagumi. Tak lama setelah itu, Ines mengajak Gil pergi bersama orang tuanya. Quit the idle chatter because, we're gonna be late. Mom said we can use her decorator's discount. Di malam itu, Gil mencoba mengajak Ines untuk kembali ke tempat yang dia kunjungi semalam. Namun Ines yang tak percaya dengan cerita Gil meninggalkannya begitu saja setelah menunggu terlalu lama di gang tersebut. Get this cab. Taxi? Ines! Setelah bel tengah malam berbunyi, The clock struck midnight. mobil edisi 1920-an itu kembali datang. Gil pun masuk tanpa ragu. Di dalam mobil itu sudah ada Hemingway yang akan mengajak Gil untuk mengunjungi temannya. Mereka berbincang banyak hal mengenai kisah dalam novel, bahkan sampai kisah percintaan. Well, it's something all men before you have done, all men will do. I believe that love that is true and real creates a respite from death. Saat telah sampai di tempat tujuan, Hemingway memperkenalkannya pada Nyonya Stein dan teman-teman lainnya yakni Pablo Picasso dan Adriana. Siapa sih yang gak kenal dengan Pablo Picasso, seorang pelukis revolusioner jenius di abad ke-20. Saat Gil menatap Adriana, dia terpesona dengan paras cantiknya. Setelah itu Nyonya Stein membacakan baris pertama dari novel milik Gil dengan keras. This was the name of the store, and its products consisted of memories. Sejenak baris itu dibaca, Adriana langsung menyela dan mengatakan bahwa dia menyukai novel tersebut dan ingin membacanya. I love it. I'm already hooked. Kemudian Nyonya Stein menghentikan membaca naskah dan akan melanjutkannya di malam hari. Tak lama kemudian Adriana pergi menuju ruangan lainnya. Gil mengikuti Adriana. Lalu Adriana mengatakan bahwa dia terpikat oleh beberapa baris tersebut dan selalu memiliki kerinduan pada masa lalu, terutama di tahun 1890. Mereka lalu berbincang hal lainnya, baik hal pribadi, pekerjaan hingga percintaan di antara mereka. How long have you been dating Picasso? But you don't want to hear this. No, yes, I do. I moved here to study fashion. Hingga Gil pun mengetahui bahwa Adriana adalah wanita yang telah berkencan dengan banyak seniman terkenal. Dan Gil menyebutnya sebagai tingkatan seni kumpul kebo tertinggi. My God, you take art groupie to a whole new level. Pertemuan di antara mereka pun berakhir saat Gil memutuskan untuk pulang ke hotel. Suatu ketika Gil dan Ines bersama Paul dan Carol pergi ke sebuah pameran seni. Di sana Gil sepertinya tak terlalu menikmati waktunya, membuat dirinya merasa bosan dan kadang tak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Paul. Terlebih lagi saat Paul menjelaskan tentang lukisan karya Picasso yang kebetulan dia bahas saat menjelajah waktu kemarin malam. Di sana Paul mengatakan bahwa karya itu dibuat terinspirasi dari gundik Prancis Picasso yang bernama Madeleine Brissot. Gil yang baru aja kembali dari masa itu dengan berani membantah apa yang dikatakan Paul. Gil mengatakan bahwa lukisan itu justru terinspirasi dari seorang selingkuhan Picasso bernama Adriana. This was a failed attempt to capture a young French girl named Adriana. Gil semakin percaya diri menjelaskan secara mendetail lukisan tersebut layaknya seorang sejarawan seni berpengalaman. Seketika Paul, Carol, dan Ines tertegun mendengar penjabaran yang sangat jelas dari Gil mengenai lukisan tersebut. Tapi karena mengetahui karakter Gil selama ini membuat Ines merasa tak percaya apa yang dikatakannya. Saat makan malam bersama kedua orang tuanya, Ines pergi tanpa Gil. Sehingga ayah dan ibunya merasa curiga bahwa hubungan mereka sedang tak baik-baik saja. I'd like to know where he goes every night. Di sisi lain, Gil yang sangat menikmati menjadi time traveler kembali bertemu dengan Adriana pada sebuah pesta di tahun 1920-an. Lalu Hemingway dan Belmonte pun menyusul. Gil mengajak Adriana untuk berjalan-jalan. Oh, it's so loud. I wonder if we go someplace where we can hear ourselves think a little bit. Semakin lama timbul perasaan nyaman akan keduanya dan berujung perasaan saling tertarik satu sama lain. I love walking with you. You look amazing. Di malam yang sama, Adriana dan Gil pergi ke sebuah bar. Setelah berbincang lama, Adriana mengetahui bahwa Gil akan menikah. You never said you were getting married.
luck with your book. Thank you. And your wedding. Membuatnya sedikit kecewa setelah menceritakan tentang Ines dan hubungannya. Dia meninggalkan Gil di bar itu. Lalu Gil bertemu dengan Salvador Dali, seorang pelukis yang tak sengaja dia temui. Kemudian disusul dua temannya, yaitu Man Ray dan Luis Buñuel. Kemudian Gil memberitahukan keadaan sulitnya pada mereka bertiga, bahwa dia adalah orang yang datang dari masa depan. From a different time, another era. Akan tetapi mereka semua tak percaya karena tak melihat sesuatu yang aneh tentang dirinya yang datang dari masa depan. Menganggapnya semua terlihat normal. You inhabit two worlds. So far, I see nothing strange. Gil juga menceritakan bahwa dia tertarik pada Adriana, namun dia merasa tak percaya diri. Namun, masing-masing dari mereka membahas kemungkinan hubungan Gil dan Adriana sebagai seniman. Mereka dapat menciptakan karya seni dari kisah percintaan mereka. Suatu pagi, ayah Ines yang sudah sangat curiga akan tingkah laku Gil yang sering pergi di malam hari, menyewa seorang detektif swasta yang akan mengikuti dan melaporkan kemanapun Gil pergi setiap malamnya. Malam itu Gil kembali melakukan perjalanan waktu. Dia berdiri tepat di mana mobil edisi 1920-an itu selalu menjemputnya. Tepat di sana juga detektif swasta itu terkejut melihat kedatangan mobil yang nampak asing tersebut. Hey, thank you for stopping. Proof rocks like my mantra. It's like that. Oh, okay, sorry. Ketika Gil sampai di rumah Nyonya Sten, di sana dia mendengar bahwa Adriana telah pergi bersama dengan Hemingway ke Afrika dan meninggalkan Picasso. Namun di tengah pertanyaan Gil akan kepergian Adriana dan Hemingway, Nyonya Sten memberikan komentarnya akan novel yang ditulis oleh Gil dan menasihatinya untuk memperbaiki novelnya tersebut. Suatu ketika Ines dan orang tuanya bersiap meninggalkan hotel untuk pergi ke sebuah tempat. Namun Gil memilih untuk menetap di Paris sambil berusaha merampungkan novelnya. Kemudian Gil pergi ke sebuah toko barang antik. Di sana dia bertemu dengan Gabriel, agen barang antik dan pengagum generasi yang hilang. Di sana Gil membeli perekam suara gramofon Cole Porter dan kemudian menemukan buku harian Adriana dari tahun 1920-an di sebuah kios buku di Sungai Seine. Buku itu mengungkapkan bahwa Adriana mencintai Gil. Dalam buku itu, Adriana juga menulis bahwa dia bermimpi menerima hadiah anting-anting dari Gil dan kemudian bercinta dengannya. And brought me a little gift. Earrings they were. And we made love. Gil mencoba untuk mengambil anting-anting milik Ines agar dia bisa memberikannya pada Adriana. Namun hal itu gagal dia lakukan karena kembalinya Ines ke kamar hotel bersama dengan orang tuanya tanpa sepengetahuannya. Akhirnya Gil membeli anting-anting untuk Adriana di sebuah toko perhiasan. Kembali di tahun 1920-an, Gil lalu bertemu dengan Adriana di sebuah pesta dan memberitahunya akan perasaan gundah yang dirasakannya. Everything's a little up in the air right now. I don't know what is gonna happen. Kemudian Gil mengajaknya untuk kembali berjalan-jalan. Di tengah jalan mereka pun berciuman dan Gil lalu memberinya anting-anting yang telah dibelinya di tahun 2010. Ketika Adriana menaruh hadiah itu, kereta kuda datang dan seorang pasangan berpakaian mewah di dalam kereta mengundang Gil dan Adriana untuk menaiki kereta kuda mereka. Kereta tersebut mengangkut penumpang ke La Belle Épeque, sebuah era yang dianggap oleh Adriana sebagai masa keemasan di Perancis. Lalu Gil dan Adriana pergi ke Maxim Paris di tahun 1890. Lalu ke Moulin Rouge, di mana mereka bertemu dengan Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, dan Edgar Degas. Dia bertanya apa yang mereka anggap sebagai era terbaik, dan ketiganya sepakat menentukan bahwa era terbaik adalah era La Renaissance. Melihat Adriana yang mempesona, dia kemudian ditawari untuk pekerjaan merancang kostum balet oleh ketiga orang tersebut. Tertarik dengan tawaran itu, Adriana mengusulkan pada Gil bahwa mereka harus tinggal di era ini. What are you talking about? We should stay here. It's the start of La Belle Époque. Akan tetapi Gil tak setuju, karena menurutnya setiap orang memiliki masanya sendiri. Seketika Adriana merasa kecewa karena Gil tak sependapat dengannya. Setelah melihat bahwa orang lain merindukan berbagai zaman keemasan, Gil seolah mendapat pencerahan dan menyadari bahwa meskipun ada daya tarik nostalgia, sampai kapanpun akhirnya akan menjadi hadiah kusam, sehingga yang terbaik adalah merangkul hadiah yang sebenarnya. Bagaimanapun, Adriana tetap memilih untuk tinggal pada tahun 1890-an. I'm from the 20s and I'm telling you the golden age is La Belle Époque. And I'm gonna stay and live in Paris. Most glorious time. Dan mereka akhirnya berpisah. Gil menulis ulang 2 bab pertama dari novelnya dan telah menunjukkannya pada Nyonya Sten.
Nyonya Sten memuji kemajuannya sebagai penulis dan memberitahunya bahwa Hemingway menyukainya. He thinks it's gonna be a fine book, but he did have one plot suggestion. Tetapi dia menanyakan kenapa karakter utama dalam novel itu tak menyadari bahwa tunangannya memiliki perselingkuhan dengan karakter lain. Gil yang menulis novel itu dengan inspirasi kehidupan pribadinya ikut kebingungan, hingga timbul pertanyaan akan hubungan Ines dan Paul yang sebenarnya. Gil kembali ke tahun 2010. Kemudian dia menuduh Ines telah berselingkuh dengan Paul sambil mengutarakan teori-teori yang telah dia kumpulkan dari perjalanan waktunya. Ines pun marah dan terjadi perdebatan di antara mereka. Except that they've all been dead for years. No, the past is not dead. Crazy about Hemingway or Fitzgerald or Gertrude Stein or Salvador Dali. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Ines mengaku pernah tidur dengan Paul dan beralasan bahwa hal tersebut dia lakukan karena Gil terlalu sibuk menulis buku dan tak terlalu mempedulikannya. Gil akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ines, lalu kemudian pindah ke Paris. Goodbye, Inez. Sementara itu ayah Ines memberitahukan tentang kecurigaannya selama ini pada Gil, dan dia memberitahukannya pada Ines dan ibunya. Dia mengatakan bahwa selama ini telah menyuruh seorang detektif swasta untuk mengikuti gerak-gerik Gil. Namun hingga saat ini detektifnya malah menghilang secara misterius. Terungkap bahwa detektif tersebut menemukan dirinya berada di Istana Versailles pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16 dan Marie Antoinette, dan terakhir terlihat melarikan diri dari penjaga istana. Kembali ke Gil, terlihat dia berjalan melintasi tepi sungai Seine pada tengah malam. Tak disengaja Gil berpapasan dengan Gabriel. Gil menawarkannya untuk mengantarkan Gabriel pulang. Tiba-tiba hujan pun turun. Namun dari sinilah mereka mengetahui bahwa mereka ternyata sama-sama menyukai keindahan kota Paris, terutama ketika hujan turun. Lalu mereka pun berbincang dan melanjutkan perjalanannya sambil menikmati malam. Dan film pun selesai.